Ya, jumpa lagi para investor yang budiman. Saya Budi Setianto, kreator dari EasyStock, aplikasi Android yang Anda bisa gunakan secara free of charge. Dan ada salah satu fasilitasnya yaitu fitur untuk menghitung nilai true value. Pada kesempatan siang ini, kita akan menghitung saham yang akan go public di awal tahun ini. Namanya Mitra Angkasa Sejahtera. Kodenya adalah BAUT, BAUT. Jadi eh, perusahaan BAUT ini memang khusus namanya dia memproduksi baut dan mur. Jadi sektornya adalah building dan construction. Dia sudah berdiri sejak tahun 2012, mulai model melakukan bisnisnya dengan kemitraan dan RJ Steel. Sejak tahun 2017 sudah mulai memasarkan produk namanya Pata. Dan merek Pata dan PTA itu menjadi principal supplier dari King Point Enterprise, perusahaan yang cukup punya nama. Jadi PT Mitra Angkasa Sejahtera ini buildingnya antara 4 Januari sampai 10 Januari dan rentang harga yang ditawarkan antara 100 sampai 110. Saham yang ditawarkan ada 1,4 miliar setara dengan 30% dari saham yang dipegang oleh publik. Oke, kita coba lihat screen kecil Anda dulu. Nah, ini juga kita tunjukkan. Anda klik Easy Stock dari Play Store ya. Oke, Anda klik Easy Stock. Nah, dari Easy Stock tuh Anda akan ketemu seperti ini. Oke, akan ketemu seperti ini. Nah, dari sini Anda klik yang True Value IPO. Oke, sebelum kita masuk, saya ingin menjelaskan basic fundamental dari Easy Stock, yaitu berasal dari formulasi seorang tokoh, guru besar, investor, dan pengarang buku yang sangat legendaris, yaitu Security Analysis, Benjamin Graham, yang hidup di tahun 1930-an. Beliau adalah gurunya Warren Buffett, seorang investor yang selama 20 tahun terakhir sebagai satu-satunya manusia yang main saham yang berada di bracket 10 besar terkaya di dunia sampai detik ini, dan umurnya sudah mendekati 100 tahun. Dan itu Warren Buffett sendiri sudah menyatakan bahwa dia mengikuti paham Benjamin Graham dengan nilai intrinsic value-nya dengan porsi 85%, sedangkan sisanya 15% dia menganut pahamnya Philip Fisher, yaitu pengarang buku juga investment klasik, yaitu Common Stock for an Uncommon Profit ya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke rumusannya. Rumusannya seperti ini. Ini ada rumusan, semua sumbernya adalah quarterly financial report. Quarterly financial report itu ada 4 selama setahun. Kuartal 1, 2, 3, dan 4. Dan ini bisnis model ini harus disetahunkan. Kalau kuartal keempat kan udah 12 bulan. Kalau kuartal 1, 2, 3, 2 dan 3 itu harus disetahunkan atau dibikin 12 bulan. Oke, dari source-nya itu kita bisa cari di BEJ atau Bursa Efek Indonesia. Kita akan memperoleh data-data seperti profit and loss, cash flow, balance sheet, dan auditor's note. Dan perlu saya tekankan di sini, Anda harus mendownload itu adalah prospektus yang long form, bukan short form ya. Karena Anda kalau nggak bisa menemukan namanya auditor's note. Auditor's note itu ada capital expenditure, ada depreciation, amortization, non-recurring expenses, income, dan ada non-performing loan, piutang tidak tertagih, dan lain sebagainya. Oke, dari sisi earning Anda mendapatkan free cash flow. Free cash flow Anda diskon factorkan,
dengan average industry growth atau average revenue growth. Dari sisi balance sheet Anda menemukan net working capital dan surplus deficit balance sheet. Anda sinergikan kedua grup itu dengan mengekstrapolasikan, memproyeksikan selama 10 tahun ke depan dan mendiskon faktorkan dengan menggunakan government bond yield dan menerapkan margin of safety-nya Benjamin Graham. Government bond yield itu berubah setiap hari. Jadi easy stock ini berubah setiap hari. Anda bisa lihat ke Bank Indonesia, Anda bisa cek ke CNBC atau Bloomberg, yield daripada government bond yield dengan tenor 10 tahun. Oke, dari itu semuanya kita memperoleh dua nilai wajar, tertinggi dan terendah. Mirip seperti Anda di technical analysis, Anda ketemu support dan resistance. Oke, sekarang kita masuk ke apa fitur-fitur yang bisa Anda gunakan. Ya di sini semua 766 saham yang sudah listed itu ada semua. Contohnya yang terbaru aja, misalnya depo bangunan itu sudah ada di sini. Nah, kan sudah ada, Anda bisa klik lagi di sini. Sudah ada. Oke, nilainya juga sudah ada itu. Closingnya 486, ini 431. Oke, kita kalau untuk menghitung, ini memang Anda harus masuk membership-nya itu 75.000. Sebelumnya saya setelkan video untuk melihat setelah Anda download dari Google Play Store, tampilannya seperti ini. Seperti ini ada 4 bendera, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Tapi yang baru on hanya Indonesia. Anda klik ini semua saham ada 766 dan itu free of charge semuanya. Sekarang kita masuk ke premium feature ya. Tapi cek dulu lah, kita cek dulu misalnya ya. Misalnya saham UNTR. Oke, United Tractor. Oke, ini di panel pertama kelihatan bahwa sahamnya closing price-nya itu 22.000. Sedangkan nilai wajar yang terendah aja 54.000. Jadi 2 kali lipat ya masih upside-nya. Oke. Kita buka panelnya. Ini laporan keuangan terakhir ya, Q3 2021. Dan ini kita lihat semuanya parameter-parameter, capital expenditure, net income, utang jangka pendek, jangka panjang, net current asset. Oke, kita lihat semuanya ya, market cap-nya berapa, return on equity-nya 11,61, marginnya tinggi 14%, gross margin juga hampir 24%. Nah, kita lihat apa yang free. Yang free itu ini ya. Ini free nih. Terus company profile, video profile juga free di sini. Nah, video profile tentang cerita tentang diri lah di situ. Oke, ada yang free lagi yaitu historical chart. Nah, ini 6 bulan seperti apa? Nah, seperti ini ya 6 bulan. Oke, sekarang kita masuk aja ke premium langsung. Gimana? Nah, ini Anda kan bisa aja nggak puas nih. 54.000, 22.000 ke ketinggian lah gitu. Oke, kita pakai forecast simulator. Pertumbuhannya saya optimis cuma 2%. Government bondnya tetap, capital expenditure saya 249 537 128, sorry itu agak. Oke, jadi 25 kan. Kalau Anda merubah lagi bisa ya pakai simulator lagi. Pertumbuhannya 1,5%, berapa? Oke, nah sekian ya 46. Kita rubah lagi, tadi pertumbuhannya 2%, berapa? Nah 48 ya. Oke, kita sekarang masuk ke aplikasi berikutnya. Kita mulai lagi tadi untuk aplikasi berikutnya untuk premium ya. Kita lihat basic
best stock selection ya. Itu pilihan-pilihannya Anda mau buy under value, mau volume rank, dividen, over value. Kita pilih under value ya, under value, dan ini banyak rasio-rasio yang Anda bisa pilih. Kita pilih aja yang positif-positif ya, revenue growth positif, return on equity positif, terus profit margin positif, gross marginnya tentunya juga pasti positif, return on assetnya juga saya mau positif aja. Saya mau 1 juta lembar perdagangannya, saya pilih perusahaan finance, oke. Sektornya bank, oke. Very big bank, oke. Apply filter. Nah, BMRI, BNI. Nah, oke, sekarang kita mau pakai properti. Oke. Apply properti, misalnya properti dan real estate. Oke, subsektornya juga developer. All aja lah ya, all. Oke, apply filter. Nah, inilah yang keluar. Kita juga bisa pilih misalnya mining. Oke. Kita pilih coal concession, coal mining ya. Oke. Subsektoran Anda bisa pilih sebetulnya. Nah, ini. Oke. Ya, sekarang kita mulai ngitung ya. Oke. Sekarang kita menghitung nilai true value IPO untuk kita PT Mitra Angkasa Sejahtera, stock code-nya BAUD. Anda bisa klik yang paling bawah itu menu true value IPO. Anda klik, Anda isi data-data perusahaan Mitra Angkasa Sejahtera, building construction, produksinya BAUD dan Mur, dan setelah itu jangan lupa email Anda klik di sini lagi, Anda akan isi. Salesnya Anda prediksi ya sekitar 3% lah. Government bondnya 6,5601 ya kan. Terus nah belanja modal termasuk yang lain-lainnya ini harus di 12 bulan kan. Ini hasilnya 12.783. Oke, laba setelah pajak 364.051 tanggal 738. Dividen nggak ada, kita langsung. Oke, ini udah diisi semua, Anda klik yang itu ya. Anda klik. Oke, ini Anda temukan intrinsic value tertinggi 24, terendahnya 21. Sedangkan book building untuk penawarannya itu hanya atau harganya antara 100 sampai sekian ya, 100. Jadi ini saham ini terlalu mahal. Kita menghitung true value IPO PT Mitra Angkasa Keuangan Desember ya. Oke, Anda isi data-datanya. Belanja modalnya itu minus 10, 396, 914, 774, 933, 164. Oke, udah Anda isi semua, kita klik berapa nilai intrinsic value-nya. Isi stoknya betul. Negatif. Lebih parah lagi. Ya, kita lihat sekarang di sini bahwa dari 2 laporan keuangan yang kita lihat,
Pertama yang bulan Juni, kedua yang tahun lalu, 31 Desember, ternyata intrinsic value yang kita pakai adalah dari laporan keuangan kuartal kedua ya, tahun lalu ya, bukan dari tahun 2020 karena 2020 malah negatif. Nah, untuk laporan last update financial reportnya itu jauh di bawah harga penawaran. Jadi harga ini kemahalan, overvalue. Baik, para pemirsa, ternyata kesimpulan daripada perhitungan melalui easy stock, saham Mitra Angkasa Sejahtera tidak layak untuk dibeli. Baik, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.